Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Hum Swastiastu Santi Santihum. Kembali bersama saya Gus Legend Al-Malahi. Sebagaimana hari ke malam 16 Ramadan dan hari ke-15 ini telah kita jalani. 17 Ramadan ya. Ke-17 sudah. 17 Ramadan yang besok kita alami. Semoga hari ini, malam ini, petang ini kita masih mampu dan bisa seharusnya menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oke, para sahabat-sahabat, ketika kita melihat setiap manusia itu mempunyai energi yang berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kuat pikirannya, ada lemah fisiknya, ada yang sakit-sakitan dan sebagainya. Itu semua adalah kehidupan manusia yang berbeda-beda dari sisi fisik, sisi spiritual dan sebagainya. Kebanyakan orang ahli spiritual rata-rata yang suka mengamalkan kebatinan, biasanya fisiknya itu mengalami penurunan pelemahan, itu kebanyakan ya. Tapi sebaliknya ada juga seorang yang fisiknya kuat, rata-rata spiritualnya kurang kuat pula. Oleh karena itu para sahabat-sahabat, saya masih ingat waktu Muktamar NU di Cipasung, Tasikmalaya, di tempatnya Kiai Ruhyat ya. Itu tanggal 1 sampai 5 Desember 1994. Pada saat itu saya ditunjuk juga sebagai panitia pembantu umum penerimaan kiai-kiai tanfidiyah seluruh Indonesia. Saya dikasih kartu oleh Mas Ulil. Kebetulan waktu itu saya sempat satu kamar dengan Kiai Sahal Mahfud. Tapi bukan cerita itunya. Karena pada kondisi itu saya bertemu almarhum Kiai Haji Maksum Johari atau yang terkenal dengan Gus Maksum, putra dari Kiai Haji Johari Abdullah, mantu daripada Ki Makrus Lirboyo. Pada saat itu saya mungkin agak capek, pas ketemu, pas habis makan siang, kemudian saya sampaikan kepada beliau. Kiai Haji Maksum, beliau kan selaku Surya PW Jawa Timur. Saya bilang, Kiai, atau saya biasa juga manggil Gus Maksum, nyuwun sewu mbok menawi kula nyuwun amalan saged fisik niki kiat selaku panitia. Gitu kan. Alhasil, oh ya, katanya gitu. Wes, tidak lama kemudian saya diijazah sebuah amalan. Kalau dalam orang ilmu kejawen disebut Ajian Bandung Bondowoso, tapi versi Asmaul Husna. Gitu. Nah ini bisa diamalkan, ya kan? Itu puasanya cuma 5 hari, dibaca habis subuh itu 312 kali. Setelah habis maghrib 313 kali, terus habis sholat hajat malam 313 kali. Dan pada saat mau menggunakan, kita membaca 3 kali tanpa bernapas. Insya Allah fisik kita akan kuat, bahkan mampu mengangkat benda yang ringan, yang benda berat jadi ringan. Karena saya sudah mencoba, dulu saya ngangkat aqua itu nggak kuat. Waktu sebelum muktamar di Cipasung, setelah saya mengamalkan itu, ya alhamdulillah ngangkat aqua botolan itu enteng gitu. Itu contoh kecilnya. Oleh karena itu sahabat-sahabat, ini amalan abdulnya bagi pekerja-pekerja di lapangan seperti para tukang, kuli dan sebagainya, agar fisik Anda kuat mengangkat apa-apa dan diberi kesehatan. Amalkan doa yang saya dapat ijazah dari almarhum Gus Maksum atau Kiai Haji Maksum Johari, ya, putranya Johari Abdullah. Doanya gini, pertama istighfar ya 3 kali, sholawat 3 kali, la ilaha illallah 3 kali,
terus Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Baru membaca doanya ini yang 313. Dengarkan baik-baik, nanti bisa diamalkan. Saya bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Aliyu ya Maliyu ya Fiyu ya Qawiyu ya Goniyu, kaf ha ya ain sin qaf, ha mim ain sin qaf. Itu doanya. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Aliyu ya Maliyu ya Fiyu ya Qawiyu ya Goniyu ya Baqiyu, kaf ha ya ain sin qaf, ha mim ain sin qaf. Itu dibaca 313. Pada saat sahabat-sahabat atau siapalah, mungkin ada yang sudah tepuh sakit-sakitan supaya fisik kuat, maka bacalah itu, maka Anda akan mempunyai energi tambahan dari amalan. Dan itu sudah saya praktekkan. Dulu saya ngangkat aqua, ngangkat ya dorong truk nggak kuat. Dengan amalan itu ya alhamdulillah pernah dorong truk sendiri kuat. Itu ya sahabat-sahabat ya. Ini amalan puasanya cuma puasa 5 hari, tapi tidak boleh makan yang bernyawa, ya. Boleh makan nasi sama tahu sama garam sama cabai boleh, tapi tidak boleh pakai terasi. Itu saya waktu diijazahkan oleh almarhum Gus Maksum Lirboyo. Waktu itu saya sebagai panitia muktamar pembantu umum untuk penerimaan kiai tanbidiyah seluruh Indonesia. Kebetulan kartu panitia itu saya dikasih Mas Ulil. Sekarang jadi kiai itu, jadi ulama lah. Beliau sering ceramah di mana-mana. Itu adalah kisah amalan ritual untuk memperkuat kuat daya fisik kita. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat yang fisiknya biasa lemah, kurang kuat tenaganya, atau mungkin olahragawan, binaragawan, bisa mengamalkan amalan yang saya diberikan ijazah oleh almarhum Gus Maksum ini. Demikian sahabat-sahabat amalan untuk memperkuat tubuh kita agar menjadi sehat, ya kan? Semoga amalan ini bermanfaat dan bisa dijadikan tambahan wawasan bagi sahabat-sahabat ketika mengalami fisik itu lemah saja ya, nggak kuat dan sebagainya. Sehingga dengan mengamalkan ini insya Allah diberi kesehatan dan diberi fisik yang kuat. Kalau beliau bilang dulu ya ini sepertinya ajian Bandung Bondowoso tapi versi Asmaul Husna gitu ya. Tapi kalau Anda mampu mengamalkan sampai bertahun-tahun ya mungkin melebihi ngangkat truk, dorong truk kuat gitu. Itu sahabat-sahabat, karena amalannya itu memang amalan dari ulama-ulama zaman dulu ya. Gitu aja akhir kata. Kalau ada kekhilafan dan kesalahan kita kirim kepada Hadratul Mukarram Gus Maksum Lirboyo yang pernah mengijazah saya. Dan Al-Fatihah. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Akhir kata, kalau ada kebenaran itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekhilafan dan kesalahan itu karena kefakiran dan kedalaman ilmu saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqallah wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.